Shalom saudara-saudara yang mengasihi Allah dan firman-Nya. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam waktu saat teduh bersama di Bijaksana Channel. Kiranya Allah senantiasa melimpahi kita dengan perkenanan dan perlindungannya yang sempurna di sepanjang hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali renungan pagi ini. Tuhan Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kembali kami datang kepadamu dengan pujian dan ucapan syukur di dalam hati dan mulut kami. Engkau Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Betapa besar kasih-Mu bagi kami, seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya tanpa syarat. Bapa, sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, kami mau mengutamakan untuk terlebih dulu mencari wajah-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Kami mau menerima berkat firman-Mu sebagai makanan bagi jiwa kami. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan penyampaian firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami untuk melakukan setiap firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari Natal dirayakan di seluruh dunia dan salah satu tradisi Natal adalah pemberian hadiah. Saat memberikan hadiah kepada orang, ada berbagai reaksi dari orang yang menerimanya. Ada yang senang menerima hadiah itu, ada yang cemberut karena mendapatkan hadiah yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Ada juga yang menebak-nebak nilai hadiah itu dan lain sebagainya. Di hari Natal ini, kita memikirkan hadiah apa yang akan kita berikan kepada keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, dan sesama kita. Akan tetapi, apakah kita memikirkan untuk memberikan hadiah apa kepada Tuhan? Inti dari perayaan hari Natal adalah kebaikan Allah yang telah memberikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Ini adalah mengenai Allah yang terlebih dulu memberikan hadiah yang paling berharga bagi kita. Firman Tuhan memberitahukan kita mengenai sebuah hadiah paling berharga yang bisa kita berikan bagi Allah. Mari kita baca Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hadiah paling berharga yang bisa kita berikan bagi Allah adalah memuliakan Dia setiap hari, sama seperti yang dilakukan oleh malaikat-malaikat di sorga. Pada saat malaikat menampakkan diri kepada para gembala untuk memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus, kata-kata pertama yang mereka katakan adalah pujian bagi Allah. Malaikat-malaikat memuliakan Allah karena Allah memang layak dimuliakan. Sejak kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, malaikat-malaikat sudah menanti-nantikan untuk melihat bagaimana cara Allah untuk memulihkan manusia. Dan saat Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai bayi manusia, malaikat-malaikat mengetahui bahwa waktu pemulihan sudah tiba dan mereka memuliakan Allah. Para gembala pergi untuk melihat Tuhan Yesus seperti yang diberitahukan oleh para malaikat dalam Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala-gembala juga memuliakan Allah setelah membuktikan kebenaran dari apa yang dikatakan oleh para malaikat. Dalam Alkitab juga banyak tercatat orang-orang memuliakan Allah setelah melihat terjadinya mujizat dan perbuatan ajaib, karena mereka menyadari hanya Allah yang bisa melakukan hal itu. Semua orang akan memuliakan Allah,
Entah kita melakukannya saat ini ataukah pada saat bertemu dengan Allah nanti, seperti yang tertulis dalam Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis, "Demi aku hidup," demikianlah firman Tuhan, "semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah." Saudara yang terkasih, kita bisa memuliakan Allah dengan dua cara, yaitu cara yang pertama adalah memuliakan Allah dengan mulut kita. Lukas 18 ayat 43, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Cara pertama untuk memuliakan Allah adalah dengan memujinya melalui perkataan mulut kita. Kata-kata yang keluar dari mulut kita merupakan ungkapan hati kita. Jadi, apabila kita mengagumi kebaikan dan kebesaran Allah, kita harus mengatakannya melalui mulut kita. Sama seperti apabila kita menyatakan kasih kita kepada seseorang, maka hal itu harus diungkapkan melalui kata-kata dari mulut kita. Cara yang kedua adalah memuliakan Allah dengan perbuatan kita. Yohanes 21 ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bukan hanya kata-kata kita yang menjadi cara memuliakan Allah, tetapi perbuatan kita juga bisa memuliakan Allah. Perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah adalah perbuatan yang memuliakan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, kita diingatkan untuk selalu memuliakan Allah di dalam hidup kita. Memuliakan Allah adalah sebuah gaya hidup yang kita lakukan dengan mulut kita dan perbuatan kita. Memuliakan Allah adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena Allah layak menerima segala hormat dan pujian kita atas kasih dan kebaikannya yang tidak terbatas. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini, Roh Kudus memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kesempatan masih bisa mendengarkan renungan firman-Mu pagi ini. Terima kasih buat tubuh yang sehat dan pikiran yang Engkau berkati. Kami ada sebagaimana hari ini semata-mata adalah karena anugerah dan perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi setelah selesai berdoa, kami akan memulai aktivitas kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh rencana kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menolong kami dalam hal-hal yang perlu kami lakukan, dan Engkau menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat dan berpotensi untuk mencelakakan kami. Kami berdoa juga memohon berkat-berkat dan perlindungan bagi keluarga kami dan semua orang yang kami kasihi dimanapun juga mereka berada saat ini. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu semakin nyata setiap hari di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon Engkau memberikan iklim dan cuaca yang baik bagi negeri kami. Kami memohon Engkau memberkati Indonesia dengan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, juga persatuan dan keamanan di seluruh penjuru negeri. Berkati dan lindungilah juga para pemimpin Indonesia dalam menjalankan pemerintahan di negeri ini. Kiranya apa yang mereka putuskan adalah hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.